الشكر علينا. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, semoga semuanya selalu senantiasa dalam keadaan sehat. Allah lancarkan segala urusannya. Di kesempatan siang hari ini kita insya Allah akan membahas satu tema, terutama ketika kita akan menghadapi Ramadan, ya, terutama di bulan Sya'ban ini. Hari ini Bapak sudah cek WA grup belum, Pak? Grup yang mana aja? Dapat kayak gini nggak? Dapat pesan kayak gini, Sya'ban telah tiba, gitu kan, segala macam. Nanti ada juga WA yang isinya tentang minta maaf gitu sebelum masuk nisfu Sya'ban, begitu ya. Sebelum masuk malam nisfu Sya'ban ada aja biasanya yang kirim-kirim WA, mohon maaf lahir batin dan segala macamnya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih gitu? Kenapa di malam sebelum menjelang nisfu Sya'ban ada yang minta maaf? Bahkan kalau di beberapa tempat itu ada tradisi kirim makanan gitu ya, dari rumah ke rumah tetangga, itu antar tetangga seperti itu. Ada juga biasanya kalau yang di sini daerah-daerah Jakarta, Jabodetabek ini ya, daerah-daerah Betawi begini, biasanya di malam nisfu Sya'ban ada undangan ngapain? Baca Yasin 3 kali, diniatkan untuk panjang umur, kesehatan, sama apa gitu kan ya. Semuanya dijadikan wasilah 3 bacaan Yasin itu. Nah, ini sebenarnya sespesial apa sih bulan Sya'ban sampai ada undangan melaksanakan amaliyah demikian? Baik, ada banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Sya'ban, para hadirin semua. Yang pertama, berubahnya kiblat. Jadi dulu Nabi itu biasa sering di 2 tahun pertama ya. Di 2 tahun pertama itu Nabi dibully oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Dibully apa, Pak? Muhammad katanya, kiblat kita ini sama-sama ke Baitul Maqdis. Puasa kita katanya, waktu itu belum ada puasa Ramadan. Puasa kita sama-sama di 10 Muharram. Ngapain ente bikin agama baru katanya? Mending gabung sama kita aja Yahudi katanya. Ya, kata orang Yahudi di zaman itu. Maka di tahun kedua Hijriah, tahun bulan ke-18 lah gitu ya, atau dari di bulan Sya'ban begitu. Nah, itu turunlah ayat tentang penggantian arah kiblat begitu ya. Al-Baqarah 144. Akhirnya berubah arah kiblat kita dari Baitul Maqdis kemana? Ke arah Ka'bah ya, ke arah Ka'bah. Kemudian selanjutnya anjuran bersolawat kepada Nabi, surah Al-Ahzab ayat 56 ini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun juga di bulan Sya'ban, perintah bersolawat kepada Nabi, dan banyak kejadian-kejadian yang ada di bulan Sya'ban. Nah, seiring dengan keistimewaan bulan Sya'ban, ada pro kontra terhadap amaliyah yang muncul begitu ya. Ada pro kontra terhadap amaliyah yang sering diajarkan. Contohnya apa? Ya kayak nanti malam ini biasanya akan ada di masjid-masjid itu, terutama masjid-masjid kampung ya, yang masih di sekitaran kita, bukan di ini. Itu biasanya akan mengajak untuk mengadakan peringatan nisfu Sya'ban dengan baca Yasin 3 kali, kemudian boleh bawa minum gitu kan ya, boleh bawa air minum, nanti silahkan dibawa pulang itu air minumnya setelah dibawa dari masjid itu gitu kan ya. Biasanya apa aja? Ada puasa, ada sholat katanya 100 rakaat atau 100 kali 100 kali sholatnya, ada zikir Yasin 3 kali, sampai yang WA tadi itu minta maaf gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah,
Dari mana ini gitu? Apakah ada landasannya? Baik, kita bahas satu persatu. Dari yang masalah puasa saja. Ada sebuah hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini Zaidnya bukan Zaid bin Sabit ya, tapi Zaid ibnu Harithah. Dia nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini terbiasa melihat engkau puasa lebih banyak di Senin dan Kamis dan juga puasa lebih banyak di bulan Sya'ban. Ada apa dengan hari-hari itu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari diangkatnya amal manusia ke langit-langit bumi. Kemudian gitu ya. Kemudian kalau saya banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diangkatnya seluruh amal manusia dalam satu tahun dari langit-langit bumi langsung ke Allah. Dan saya senang ketika amal saya itu sedang diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Belum lagi Rasulullah mengatakan kepada sahabat juga bahwa bulan Sya'ban itu bulan yaghfulu fihin nas. Orang-orang banyak yang lalai. Kenapa? Sudah kadung sibuk dengan bulan Rajab kemarin dan mau siap-siap ke bulan Ramadan, sehingga bulan Sya'ban itu dilewatkan begitu saja. Nah, ini kata Rasulullah. Maka Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, itu ya para hadirin semua. Kemudian ada ragam ajakan amal soleh yang bersumber dari hadis nisfu Sya'ban. Orang minta maaf, sholat 100 kali atau 100 rokaat, konon katanya 100 rokaat, meramaikan masjid, zikir, yasin 3 kali. Itu dari mana sih sumbernya? Semuanya itu bersumber dari satu hadis para hadirin semua. Apa? Ini ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ada juga yang mengatakan hadis ini sahih gitu ya. Jadi masih ikhtilaf. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah bersabda, ingat, hadis kalau dhaif itu masih hadis, Pak. Bukan hadis yang salah. Hadis dhaif itu hanya hadisnya lemah karena periwayatnya ada satu kekurangan gitu ya. Jadi tetap dari Rasulullah. Kalau hadis yang bukan hadis namanya palsu. Bukan hadis dhaif. Hadis dhaif itu masih hadis gitu. Masih bisa diamalkan. Bunyinya gini, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahin. Sesungguhnya Allah akan turun pada malam pertengahan Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban. Dan di malam itu Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali orang musyrik dan 2 orang yang sedang bermusuhan, musyahin. Itulah kenapa kok kita hari ini pagi ini dapat WA nanti malam nisfu Sya'ban, sebelum datang nisfu Sya'ban saya minta maaf atas segala kesalahan saya, gitu kan ya. Ada tuh di grup-grup, cari aja di grup Bapak itu ada, Pak. Entah grup apa komplek, entah grup untuk grup kerjaan, kayaknya ada aja tuh seperti itu ya. Jadi hadisnya ini. Nah, kemudian para ulama menjelaskan gitu ya. Para ulama menjelaskan, apa penjelasannya? Ikhtalafal ulama'u fi ihya'i al-lailatin nisfi min Sya'ban. Para ulama berbeda pendapat tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ahaduhuma, salah satu di antara 2 pendapat, annahu yustahabbu ihya'uha, bahwasanya hukumnya mustahab, sunnah hukumnya untuk menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban jama'atan fil masajid, secara berjamaah di masjid-masjid. Kana bidzalikal qaulu Khalid bin Mi'dan, yang memegang pendapat ini diantaranya adalah Khalid bin Mi'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma ya. Mereka itu datang yalbasuna fiha ahsana thiyabihim, dengan pakaian terbaik mereka,
wa yatabakharun pakai wangi-wangian, wa yaktahilun pakai celak mata, wa yaqumuna fil masjid lailatahum tilka wa wafaqahum Ishaq bin Ruwaiha. Dan dari kalangan tabi'in yang lain juga ikut membolehkan perkara ini. Wa qala fi qiyamiha fil masajidi jama'atan, dan beberapa ulama mengatakan tentang qiyamnya, tentang menghidupkan malam di masjid secara berjamaah, laisa bi bid'atin, bukan termasuk perkara bid'ah, ya. Watsani, sementara pendapat yang kedua, pendapat pertama mengatakan mustahab, ya, sunnah. Pendapat kedua, annahu yukrahul ijtima'u fiha fil masajidi lis-sholati, ya, wal qasas, dan dimakruhkan, bukan haram, ya, makruh. Pendapat kedua mengatakan makruh hukumnya kumpul-kumpul di masjid untuk sholat, melakukan sholat secara banyak begitu, wal qasas, kemudian membaca kisah-kisah, wad doa, dan doa-doa, wala yukrahu ayyusalliya ar-rajulu fiha li khassati nafsihi. Nah, ini nih penting nih. Dan tidak makruh hukumnya kalau orang datang ke masjid rame-rame lalu sholatnya masing-masing, kecuali sholat jamaah gitu, ya, isya berjamaah, maghrib jamaah. Tapi kemudian mereka meramaikan masjid, sholatnya masing-masing tuh, gitu ya. Ada yang menghidupkan malam-malamnya dengan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya. Untuk khossati nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wahada qaulul Auza'i. Imam Auza'i juga mengambil pendapat ini. Ya, ini pakar hadis ini. Imam ahli Syam, ya, Imam Auza'i ini adalah imamnya ahli Syam, dari negara Syam, Suriah gitu kira-kira. Wa faqihuhum, dan fakihnya orang Syam gitu ya. Maka pendapat ini yang diambil oleh sejumlah ulama. Bagaimana puasa setelah nisfu Sya'ban? Jadi Pak, begini Pak, kira-kira kan Imam Al-Ghazali itu bilang tentang jumlah rakaat, sholat 100 rakaat. Itu sebenarnya enggak 100 rakaat beneran. Yang namanya orang Arab itu kan biasa kalau ngomong tuh hiperbola gitu ya. Orang Arab tuh kalau ngomong hiperbola. Jadi kalau dia ngomong 100, maknanya bukan 100 secara angka kita, enggak. Maknanya itu banyakin sholat malam gitu. Bukan bermakna 100 rakaat beneran, ya, enggak. Siapa yang kuat 100 rakaat dalam satu malam? Enggak ada. Ya kita sekuat-kuatnya 30 lah, ya kan ya. Itu jumlah taraweh itu kan gitu. Nah, itu 23, 30, 40 itu mazhab Maliki taraweh segitu itu. 23 gitu kan ya. Itu maksimal yang kita mampu biasanya. Nah, kalau sholat 100 yang dimaksudkan dengan Imam Al-Ghazali itu bukan bermakna 100 beneran gitu. Jadi perbanyak sholatnya gitu. Itu kira-kira. Kenapa kok harus memperbanyak sholat, banyak ngaji, banyak amal soleh? Begini, hadis yang tadi kan bilangnya Allah itu menurunkan apa? Rahmatnya, menurunkan maghfirahnya. Di malam yang sespesial itu, ketika Allah menurunkan maghfirah, kok Anda melewatkan momentum itu dengan tidur? Kok Anda melewatkan momentum spesial itu dengan main game? Kok Anda melewatkan momentum spesial di malam itu dengan bergibah, ngumpul, nongkrong, dan lain sebagainya? Maka kata Imam Al-Ghazali, daripada begitu kau sholatlah banyak-banyak. Daripada begitu kau bacalah Al-Quran banyak-banyak. Mau Yasin, mau Al-Baqarah, terserah gitu. Mau khatamin, terserah. Intinya begitu. Itu ya. Kemudian bagaimana dengan hukum puasa setelah nisfu Sya'ban? An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila idza intasaba Sya'ban, apabila Sya'ban telah lewat setengahnya, berarti setelah nisfu Sya'ban. Kapan itu? Kalau malam nisfu Sya'ban itu nanti malam, berarti besok itu sudah selesai dari nisfu Sya'ban. Fala tasumu hatta Ramadan. Janganlah kalian berpuasa sampai masuk Ramadan. Hadis ini dari Abu Daud, sahih ya. Cuman hadis ini enggak berdiri sendiri. Rasulullah juga dalam riwayat Abu Hurairah, sama dalam riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, dikatakan la tuqaddimu ramadhana biyaumin aw biyaumaini illa man kana yasumu ya sauman falyasumhu. Janganlah dahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah,
2 hari ya, dengan sehari atau 2 hari sebelumnya ya. Illa man kana yasumu sauman, kecuali yang sudah terbiasa berpuasa, maka puasalah kata Nabi. Maksudnya bagaimana? Ini digabung nih 2 hadis, Pak. Dari ba'da nisfu Sya'ban, besok ini Anda makruh hukumnya untuk melaksanakan puasa sunnah apapun, mau Senin Kemis, mau ayyamul bid, hukumnya makruh. Kalau nanti Anda belum pernah puasa dari awal Sya'ban, belum pernah puasa sunnah apapun, maka ba'da nisfu Sya'ban hukumnya makruh. Yang kedua adalah kalau nanti sebelum kalau nanti masuk tanggal 27 atau 28 dari bulan Sya'ban, itu sudah tidak boleh puasa. Yang belum pernah puasa tidak boleh memulai puasa sunnah di tanggal 27 atau 28 atau 29 Sya'ban, tidak boleh. Kenapa? Karena besoknya sudah Ramadan. Karena ada yang namanya ayyam asyak, yaumus syak atau ayyamus syak, hari meragukan. Kenapa meragukan? Bisa jadi jangan-jangan hilal itu muncul di tanggal 28. Jangan-jangan itu kan ya namanya apa namanya? Perputaran bumi itu kan enggak bisa diprediksi gitu, kira-kira jangan-jangan tanggal 28 udah kelihatan hilalnya, atau jangan-jangan nanti tanggal 29 nggak kelihatan, mendung dan cuacanya gelap, baru kemudian disempurnakan jadi 30 hari. Maka di ayyamus syak itu nggak boleh ada yang baru memulai puasa sunnah. Tapi kalau sudah mulai dari sebelum-sebelumnya boleh. Anda terbiasa puasa Senin Kemis, Anda terbiasa puasa Daud, maka boleh melaksanakan puasa yang namanya puasa apa? Puasa sunnah tersebut sampai di tanggal 27, 28, 29 sebaiknya jangan puasa lagi ya, untuk menghadapi kedatangan Ramadan itu sendiri ya. Jadi 2 hadis ini digabungkan ya menjadi satu kesimpulan bahwa nanti Anda itu gitu ya, kalau memang belum pernah berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah, jangan memulai puasa di tanggal 27 atau 28 untuk puasa sunnah, tidak boleh. Kalau dari nisfu Sya'ban boleh Ustaz, ba'da nisfu Sya'ban kalau sebelumnya belum pernah puasa, makruh hukumnya, kurang disukai ya. Tapi bagaimana dengan kami yang masih punya hutang puasa? Nah, ini camkan ini, yang masih punya hutang puasa tetap wajib dibayar sekalipun itu tanggal 26 Anda baru ingat tanggal 26 Sya'ban, waduh saya belum puasa Ramadan 3 hari, berarti 27, 28, 29 tetap wajib puasa itu ya, tetap wajib melaksanakan qadha puasa Ramadan. Bagaimana Ustaz dengan kalau ternyata sampai tanggal 1 Ramadan kita belum mengqadha puasa? Kalau belum mengqadha puasa sampai ketemu Ramadan selanjutnya, maka kalau bukan karena udzur syar'i, dia harus mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan plus membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Gitu Pak ya. Jadi itu terkait masalah amaliyah di bulan Sya'ban dan juga persiapan di bulan Ramadan. Jangan sampai yang disiapkan hanya bagaimana baju baru. Jangan sampai yang disiapkan hanya tukeran duit kecil gitu ya. Bukan cuma itu yang perlu dipersiapkan, tapi juga diingat-ingat hutang puasa sudah dibayar atau belum. Kalau belum maka segera dibayar, diqadha itu. Jangan kemudian karena Anda mampu membayar fidyah, larinya langsung ke fidyah. Saya nggak usah qadha puasa, bayar fidyah saja. Tunggu dulu. Fidyah itu ada aturan mainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Siapa orang yang tidak mampu melaksanakan puasa dalam ayat itu? Pertama, orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, maka baginya fidyah pengganti puasa. Atau yang kedua, orang yang sakit, kalau dia berpuasa maka kondisi sakitnya makin panjang, kesembuhannya tertunda, maka wajib baginya mengganti dengan fidyah. Atau orang yang sudah meninggal kok punya hutang puasa, maka dibayar fidyah. Kalau masih sehat-sehat seperti ini tidak boleh fidyah
Ya, ini kan masih kuat-kuat puasa semuanya. Buktinya jalan dari kantor ke masjid kan kuat. Artinya Anda masih kuat untuk berpuasa. Nggak boleh langsung main, saya fidyah sajalah, jangan kodok gitu ya. Nggak, tetap wajib kodok. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi dari para hadirin semua, kami persilahkan. Monggo. Ada pertanyaan? Terkait amaliyah di nisfu Sya'ban atau juga tentang persiapan dari bulan Ramadan. Oh iya, ada satu lagi Pak, yang paling penting menjadi catatan kita. Ini kan nanti semuanya insya Allah pada mudik ya. Nah, ketika Anda sudah menjadwalkan pulang kampung, cuti bersama itu tanggal berapa Pak? Udah ngomong cuti bersama aja. Maret tanggal 18 barangkali ya, cuti bersama itu. 19 tanggal 20 join holiday. Oh, tanggal 21-nya tentatif. 19 ini udah mulai cuti bersama barangkali. Lalu Anda berpikir begini kepada keluarga, kita jadwalin tanggal 18 kita pulang kampung, berangkat dari rumah, misalkan begitu. Terus Anda mau berangkatnya itu jam 10 siang, jam 10 pagi baru berangkat masuk tol begitu ya. Anda belum boleh membatalkan puasa sejak pagi, belum boleh. Loh Ustaz, kan saya musafir. Iya. Anda ketika pagi hari mulai dari ba'da subuh sampai jam 10, kalau masih berada di rumah, statusnya bukan musafir, statusnya masih mukim. Maka malam harinya masih tetap wajib untuk berniat puasa. Sebelum subuh masih sunnah untuk sahur. Ba'da subuh masih wajib berpuasa. Gitu ya, masih wajib berpuasa. Kok jam 10 pagi baru Anda keluar dari kelurahan Anda? Kan batas orang dikatakan awal orang dikatakan sebagai musafir itu kalau udah keluar dari dar itu kampungnya Pak. Saya di kelurahan Jatiluhur, Jati Asih. Kalau saya udah keluar dari Jatiluhur, Jati Asih itu berarti status saya sudah musafir dengan jarak minimal 89 km atau kalau Hanafi 135 km. Jarak tempuh saya dari Jati Asih ke Bondowoso, Jawa Timur itu hampir 1000 km. Nah itu udah start itu. Begitu saya keluar. Tapi dalam pandangan madhab Syafi'i, perjalanannya kalau dimulai dari subuh maka boleh baru boleh untuk membatalkan puasa. Kalau di siang hari, apalagi sore, ya belum boleh gitu. Puasa aja terus. Lempengin gitu ya kalau kata ulama. Tapi jumhur ulama nggak mengatakan demikian. Sepanjang status Anda mulai menjadi musafir, kata jumhurul ulama selain Syafi'iyah, maka Anda boleh untuk membatalkan puasa, mengambil keringanan, tapi nanti diqadha di hari yang lain, begitu ya. Jadi bukan berarti karena hari itu Anda mau pulang kampung, hari itu juga Anda batalin puasa, enggak begitu. Tetap sahur, tetap berpuasa. Kalau sudah memulai perjalanan keluar dari kampung Anda, dari kelurahan Anda, baru Anda boleh mengambil keringanan dari puasa itu sendiri, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, oke, silakan. Tadi terkait aktifnya dari puasa atau Ramadan atau ternyata lewatnya Ramadan, apakah aktifnya dulu atau kalaupun 2 Ramadan dan yang kelewat 2 Ramadan gitu ya. Anda cuman punya hutang 1 Ramadan 10 hari misalkan. Di Ramadan 2024 punya hutang 10 hari, kelewat di Ramadan 2025, masuk di Ramadan 2026. Setelah Ramadan 2026 bagaimana Ustaz? Kalau itu ditinggalkannya bukan karena udzur syar'i, maka tetap bayarnya 10 hari qadha puasa plus memberi makan orang miskin 10 orang, tidak dikali 2, enggak. Tetap hanya yang ditinggalkan itu aja. Ya, itu kalau tanpa udzur syar'i. Beda kalau karena udzur syar'i, misalkan ibu yang hamil melahirkan, kok hamil lagi sampai nggak bisa 2 Ramadan membalas gitu ya, mengqadha, maka cukup qadha saja. Nah, gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, oh ya silakan. Nggak dengar mas, gimana? Oh itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qabla tulu'il fajri fala shauma lahu." Barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa wajib, termasuk puasa Ramadan ya, pada malam harinya, maka puasanya enggak dianggap. Jadi gimana? Kan ada dua pendapat tuh. Madzhab Maliki mengatakan menghadirkan niat dari sejak awal Ramadan untuk 1 bulan penuh. Nah, itu kata madzhab Maliki. Kemudian kata jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan enggak bisa. Karena setiap orang berbeda-beda, siapa tahu sakit, siapa tahu haid, nifas gitu kan ya, melahirkan dan lain sebagainya, maka niat puasa itu per malam hari. Jadi bagaimana kita bisa gabungkan dua pendapat ini? Pertama, untuk mengambil kehati-hatian kita, siapa tahu kita habis kelelahan bekerja seharian, tidak taraweh, sholat isya tidak taraweh, lupa untuk melafadzkan niat. Kemudian kebangun pas subuh, lupa sahur. Kan biasanya kalau kita sahur kita ingat, oh semalam belum niat, maka niat waktu sahur gitu kan ya. Itu masih boleh tuh. Tapi kalau terlupa kebangun waktu subuh, maka niat yang kita niatkan untuk 1 bulan penuh itu sudah mencukupi. Nah, di samping itu niat setiap malamnya untuk penekanan. Nah, itu ya untuk penekanan, untuk keabsahan setiap harinya gitu. Yang seandainya setiap malamnya terlupa, sudah terwakilkan sama niat yang 1 bulan. Nah, itu ya. Jadi boleh menggunakan dua pendapat itu untuk kehati-hatian kita. Baik, itu barangkali ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.